grooming standar lah. Mm, Ya sampai mm, This kapan meeting is being recorded. itu yang mm. saya lihat, walaupun kita sekarang udah teknologi canggih, tapi namanya grooming standar itu tetap di hospitality itu harus ada gitu kan. Ya, Sama yang Ibu betul. sampaikan tadi, ya ini kan tersenyum itu salah Mm, satu kan masalah yang kita bicarakan hospitality kan sebenarnya masalah attitude dulu ya Bu ya, itu yang ya, nomor satu. Kalau skill knowledge itu ya mungkin nomor dua bagi saya kalau di hospitality. ya, Karena, siap. karena memang di situlah, karena culture kita di Indonesia ya ramah tamahnya itu lebih gampang Bu Ya, betul. biasanya. Bawaan Apalagi apa bawaan adatnya lebih mudah ya kalau Indonesia Timur ya, ya. Indonesia mm, maksudnya budaya timurnya gitu. Siap. Pak iya. Sukanto, setuju sekali Pak tentang ini tadi Bapak bilang langsung tentang pembobotan ya. Jadi kalau menurut Bapak kan kalau di apa namanya sikap attitude itu adalah utama dibandingkan skill sama knowledge. Gitu ya Pak Sukanto ya? Benar Bu, karena Siap. konsepnya excellent service dulu kan kita belajar itu juga Bu, ya Mm-mm. kan? Kalau Mm-mm. bagi saya ya skill knowledge itu tidak berguna juga kalau seandainya kita nggak, ya manner yang bermasalah ya Bu ya, behave-nya Siap. itu bermasalah. Kalau hospitality itulah yang nomor satu kalau kalau versi saya ya selama berpengalaman Betul. di hospitality. Lagi saya background saya memang dulu Director of HR Bu gitu. Wis, mantap ya. Jadi betul sekali Pak modalnya di pariwisata karena hospitality pelayanan. Jadi memang ke attitude-nya, ke behavior karakter SDM-nya memang betul. Ini nanti akan ngeling kepada bobot penilaian kinerja nantinya Pak. Ternyata ada observasi Bapak Ibu Pak Sukanto juga. Jadi di dunia pariwisata tuh pembobotan attitude tuh adalah akan lebih besar daripada knowledge sama skill gitu. Tapi kalau di manufaktur yang teknik kadang-kadang dibesarinya skillnya gitu. Nah ini juga akan ngeling nanti ke pembobotan KPI nantinya. Siap. Jadi sepakat Pak Sukanto, terima kasih. Memang attitude, sikap perilaku itu. Nah, kadang-kadang gini Pak Sukanto atau Bapak Ibu ada pendapat kalau owner tuh bilang mendingan saya punya pabrik terigu aja cina Bu Ade gitu ya, pabrik terigu, pabrik apa gula gitu, pabrik garam. Kenapa punya hotel mainnya cuma 100 orang aja mani ribet? Tanggapan seperti itu bagaimana Pak Sukanto atau Bapak Ibu yang lain? Ya memang kalau kalau tanggapan kita Bu, kalau Mm, owner yang membangun hotel mm, itu kan nggak segampang yang mereka punya usaha lain gitu ya, walaupun dia sukses di bidang usaha lain, di mm, bidang hotel, mm, tapi dia kan tetap harus melihat bahwa hotel ini agak unik gitu Bu, mm, mm, ya kan? mm, Kalau orang mm, bukan praktisi memang di bidang itu dia mm, agak sulit gitu. mm, 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 Pengalamannya karena memang nggak gampang juga kalau kita bicara masalah humans kan tadi. Karena yang mm, datang kan kita grab market kita kan ke klien kita itu kan tidak hanya produk yang kita offering ke mm, mereka kan. mm, Salah mm, satu mm. kan yang paling penting juga service gitu kan. Tapi Betul. ya mungkin tadi saya katakan kalau kita bicara owner mungkin oh gampang dong dengan pabrik ini ya pakai mesin saya nggak perlu banyak manpower gitu kan atau Mm, SDM-nya. mm, Tapi beda mm, dengan dunia hospitality kan mm, masih mm, ada mm, manusia yang melayani gitu, tidak bisa robot kan gitu Bu. mm, mm. Ya mungkin Siap. dari prinsipnya kalau saya bilang tadi hotel sebenarnya ada profit marginnya beda banget dengan manufacturer atau bicara plantation atau ya sepiat Mm, dan sebagainya Bu ya. mm, Karena mm, ini agak unik gitu. mm, Ya selama mm, kita berkarir lah pengalaman di hotel ya Bu mm, Ade. Tapi mengapa mereka punya industri yang katakanlah banyak mm. industri mereka lebih menguntungkan tapi tetap miliki hotel. Waktu Pengen saya di hotel ya? Lipo, Mm, ya ternyata ya hotel ini ada sesuatu yang bisa menjebatani bisnis dia Bu gitu. mm, mm, Contoh, mm, Lipo mengapa dia akuisisi hotel PT Hotel Areduta Tbk? mm, Karena itu adalah supporting dia untuk bisnis dia di bidang lain gitu. Baik mm, bisnis dia di bidang properti, bisnis dia di bidang ya banyak Bu bisnisnya dia bisa mm, memberikan member dan sebagainya untuk diskon di hotel kan ada suatu mungkin benefit atau privilege lain yang dia bisa gunakan ini untuk menjual memberikan strategi dia untuk menjual produk yang lain dia kan produk-produk gitu. lainnya, betul. Ya jadi Jadi ada sinergi Bu sebenarnya, sinergi dia. siap. Jadi kayak Mungkin itu konsep Mbak. konsep konglomerasi gitu Pak Sukanto ya. Iya, iya kalau saya memang Jadi hulu karena ke ada hilir gitu ya. Nah, Mm, karena core siap. bisnis dia sebenarnya kan pertama bukannya
banker dia kan, dari Mhm. basic-nya orang bank, Mukhtar Mhm. Yadi. Kemudian Mhm. James Riyadi, mengapa dia sekarang bergerak di bidang hospitality, mengapa dia Mhm. akuisisi Areduta dulu kan, Mhm karena saya mhm 16 mhm. tahun di Areduta ya Bu ya, gitu. Betul betul. Jadi Jadi memang heeh, memang konsep konglomerasi betul Pak Sukanto, sama iya, ada, nilai ini juga, apa, prestis juga masih ada terselip di situ ya. Jadi, iya iya benar benar. beda kan, masih ada nilai, ada value-nya gitu. Kalau satu Mhm, pemilik tuh, punya pabrik itu, tapi dia punya hotel, masih ada brand itu tuh, mhm, kalau yang benar-benar bintang 4 bintang 5 masih masih ada value-nya gitu, prestisnya tuh dapat gitu ya. Atau iya, perusahaan yang punya hotel bintang 4 bintang 5 terus punya, apa, grup misalnya, leveling, hotelnya, grouping atau punya lapangan golf. Nah, masih masih ada nilai prestisnya di luar yang konglomerasi untuk entertain. Jadi mhm. kantongnya keluar masuk ke kantong-kantongnya dia juga ya, Pak, ya? Siap Iya sama lah, siap. saya lihat di bisnisnya kan, bisnis dari lahir sampai meninggal Bu, semua mereka ada kan. Iya, Ya sampai kalau ke saya lihat kan itu pemakamannya. bisnisnya iya, sampai ke Sandiago Hill dan sebagainya. Tapi kalau saya terakhir sampai dia dirikan UPH itu yang tourism, university-nya juga sukses kan Betul. gitu. Mhm By the way mhm. mungkin itu Bu, tadi Ibu bilang Siap. tadi salah satu ya, saya juga setuju karena tidak dilihat dari itu aja, tapi nanti prestisenya juga terlihat kan. Mhm Jadi ada suatu kebanggaan juga dari pihak, stakeholder-nya gitu ya Bu ya, mhm mhm kalau dia mhm. punya ada hotel. Mungkin itu Bu Adik, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Sukanto. Jadi memang tuh kan udah berinteraksi dengan sekian, apa, BOD, komisaris, stakeholder dan lain-lain, memang ada beberapa seni dalam hal, apa namanya, memiliki, satu usaha hotel atau hospitality dalam hal ini. Siap, terima kasih Pak Sukanto dan Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Jadi memang kita sepakat bahwa dunia keramah-tamahan itu adalah, payung besarnya, lalu Eee, layanan itu adalah adanya di attitude atau di karakter SDM untuk melayani. Kemudian ini ada hubungannya dengan, selanjutnya. Nah, ini mohon maaf jadi tidak bisa gerak lagi. Kalau kelamaan tidak bisa gerak Bapak, screen-nya siap. Tapi sambil saya share screen lagi, Bapak Ibu, definisi wisata apa ya kira-kira Bapak Ibu? Boleh? Ada yang buka mic? Definisi, wisata. Boleh Bapak Ibu? Definisi wisata Bapak Ibu boleh? Kita sambung. Ada yang buka mic-nya boleh. Bapak Ibu kan di dunia hospitality lalu, mengerucut ke pariwisata. Hospitality dunia besarnya, payung besarnya, lalu industrinya kita udah masuk di, pariwisata dan insannya adalah insan pariwisata. Nah, by the way atau ngomong-ngomong gitu, definisi wisata sendiri itu apa? Boleh ada Itu yang buka mic? Siap. ya, Bu, kalau wisata itu adalah kegiatan perjalanan kan, Bu, karena Mhm melalui travelling dilakukan mhm oleh seseorang atau mhm sekelompok orang mhm dengan mengunjungi tempat tertentu, ya mhm mungkin untuk rekreasi dan sebagainya kan, untuk mhm liburan, mhm. habis itu pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik suatu wisata Betul. yang dikunjungi dalam jangka waktu, sementara waktu, Sementara. Bu. Iya Siap itu, siap heeh, siap. Terima kasih Pak Sukanto. Kata mmm, kuncinya adalah tujuan yang, berwisata itu adalah untuk leisure atau kesenangan. Jadi sebetulnya PR kita yang ke depan ini bukan mengejar kepuasan pelanggan loh Bapak Ibu, tapi kebahagiaan pelanggan. Nah, ini, betul sekali Pak Sukanto, terima kasih. Jadi, kadang-kadang, saya suka, aduh heran ya kita insan pariwisata tapi wisatanya sendiri, arti pengertiannya kadang-kadang masih suka lupa. Jadi betul sekali pergerakan, satu tempat ke tempat lain yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam waktu sementara untuk, tujuan rekreasi atau kesenangan atau bahagia, atau pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjunginya. Nah, ada kata kunci yang menarik Bapak Ibu untuk di MSDM karena kan nanti yang melayani para wisatawan ini adalah kan orang gitu ya. Nah di situ harus mampu mengejar, memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan dalam mewujudkan, tujuan dia untuk leisure tersebut, Bapak Ibu. Jadi kebayang tuh Bapak Ibu, orang wisata tujuannya untuk rekreasi atau kesenangan. Jadi, nah kalau pariwisata, kalau parinya kan banyak ya, jadi pari itu berbagai macam kegiatan wisata.
Nah, Bapak Ibu dari definisi ini definisi ini ya tujuannya bahwa yang wisata itu untuk rekreasi dan kesenangan. Setuju nggak Bapak Ibu? Sekarang itu yang tadi saya bilang bahwa kita melakukan pelayanan, perencanaan, pemasaran adalah untuk memenuhi need and want and expectation pasar. Tapi ujungnya adalah bukan mencapai kepuasan dan loyalitas pelanggan, tapi lebih tinggi lagi adalah untuk mencapai atau memenuhi kebahagiaan pelanggan. Ada komentar Bapak Ibu tentang ini? Boleh? Siap, boleh Pak Sukanto kembali nggak apa-apa. Iya, Silakan Pak, punten, nggak Bu. apa-apa. Nggak Ya, apa-apa. benar sekali, Siap. Bu. Sebenarnya kan ini kan yang sering kita bicarakan adalah guest expectation sebenarnya, Bu. Kalau kita bicara kan itu harapan mereka yang mereka ingin capai gitu kan. Karena orang melakukan perjalanan itu kan tidak semuanya wisata, ada juga sambil bisnis dan sebagainya Bisnis. kan. Tapi yang kata kuncinya adalah bagaimana ekspektasi daripada tamu atau yang melakukan perjalanan orang tersebut gitu kan. Maka itu kita harus melihat sih apa sih kebutuhan dan apa sih yang membuat mereka happy gitu kan. Itu makanya kita sering ada moto make the guest happy kan gitu. Ya, kalau di hotel kan gitu, Bu. Ya, Ya, betul itulah betul. mungkin guest expectation is true katanya kan gitu. Jadi Iya. memang ekspektasi mereka yang kita harus bisa kita ketemu dia atau match di dalam industri gitu. Kalau kita bicara tentang hospitality ya, Bu ya, atau di hotel gitu ya. Mungkin itu Bu Ade, mungkin Siap. punten. Siap. Tapi bagus Pak Sukanto, barusan ada yang menarik kata-kata Bapak, berarti kan semua orang itu tidak wisatawan, tidak leisure, tapi untuk bisnis ya. Berarti tadi kan ada usaha untuk memenuhi need, kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan. Sementara di situ ujungnya ada di definisinya kan memang rekreasi atau kesenangan. Tapi di satu sisi Pak Sukanto bilang ada kata bagus kan segmennya tidak selalu harus yang leisure katanya, ada yang bisnis. Berarti kira-kira untuk memenuhi harapan yang bisnis ini apa ada kaitannya dengan kesenangan atau rekreasi atau bagaimana? Bapak Ibu ada tanggapan lain? Boleh menanggapi yang pernyataan Pak Sukanto tadi. Boleh Bapak Ibu? Buka mic bisa? Kita mengadongeng ada sekarang mah. Siap. Pak Guido mau ada komentar Pak? Tadi ada yang menarik Pak. Jadi kan tidak hanya orang wisatawan tapi kan orang bisnis katanya. Mungkin ya memang akan dibedakan dengan tujuannya orang untuk berwisata dan orang untuk berbisnis. Meskipun dalam arti kata itu dua-duanya ya, dalam arti kata bisnis, pure bisnis atau memang bisnis juga menjadikan wisata seperti kita mengenal dengan MICE itu kan ada istilah insentif. Pada posisi bisnis ya pelayan atau yang melayani itu harus mempunyai perubahan daripada karakter di mana bisnis itu memerlukan sesuatu yang pasti, yang tepat, yang update terhadap teknologi dan informasi dan kecepatan dan ketepatan. Mungkin tambahan dari saya sih, Bu. Siap. Jadi dalam bisnis juga kan berarti emang dia perlu sesuatu yang ready to use, ready to do, ready to see. Ujungnya kan dia nyaman, dia fungsinya dapat, berarti ujungnya kan dia nyaman, senang juga ya. Sebetulnya tetap dilayaninya, ujungnya si bisnismen itu juga kan terpenuhi segala kebutuhannya, jadi dia puas kategorinya gitu. Tapi puasnya kita naikkan jadi level bahagia itu yang rada PR sekarang tuh ya. Nanti Bapak Ibu tesisnya kayak gitu tuh. Jadi mulai kan kelihatan tuh sekarang tuh kan ngejarnya mulai judul-judul tesis tuh Bapak Ibu mulai ngitung pengaruh gitu ya. Jadi bukan kepuasan pelanggan lagi tapi ngejar kebahagiaan pelanggan tuh tingkat tinggi tuh Bapak Ibu. Ada bagus tuh topik yang Bapak Ibu bisa sebagai ilmuwan peneliti bener enggak kita harus sampai ke mencapai memenuhi kebahagiaan pelanggan, sementara kebahagiaan itu kan relatif gitu. Jadi ada lumayan tuh topiknya bagus Pak Guido. Nanti buat tesis itu tuh Pak.
Seru. Jadi ini tuh udah Bapak Ibu tuh udah mulai dari sekarang mata kuliah sambil berjalan sudah mulai ada truk gitu sesuai dengan passion kan suka ada chemistry ya. Nanti tesis saya mau ini gitu. Nanti judul skripsi saya, judul tesis saya ini variabelnya X, Y-nya. Saya mau di manajemen sumber daya manusia. Saya di manajemen pemasaran. Jadi diusahakan kan di organisasi itu ada 4 pilar atau 5 pilar ya Bapak Ibu. Jadi ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen produksi atau manajemen operasi, lalu manajemen research and development. Jadi kalau bikin nanti topik dibuat tesis itu atau skripsi, di satu pilar itu jangan nyebrang pilar, itu pusing Pak. Bapak Ibu, kalau nyebrang pilar itu tambah rumet aja. Jadi udah aja kalau manajemen sumber daya manusia, di manajemen sumber daya manusia variabel-variabelnya. Itu tips-tipsnya kemarin hasil kemarin-kemarin bimbingan-bimbingan tuh di situ Bapak Ibu. Jadi dari sekarang tuh udah mulai saya tuh apalagi kayak Pak Sukanto, Pak Guido, MSDM-nya udah kepegang banget. Jadi ambil judul topik penelitiannya tuh udah di manajemen sumber daya manusia Bapak Ibu. Siapapun yang ada di sini kalau udah senengnya ke MSDM, kenapa tidak jadi topik untuk diteliti nantinya. Nah, ada gap-nya yang saya munculkan, Bapak Ibu saya pancing. Sekarang teh bukan kepuasan, bukan loyalitas pelanggan nih, harus mencapai kebahagiaan pelanggan. Itu barangkali sebagai trigger Bapak Ibu di awal ya. Jadi pengantarnya seperti itu, lalu kita masuk ke ruang lingkup MSDM Bapak Ibu. Jadi ternyata manajemen sumber daya manusia tuh lega Bapak Ibu. Ada internal, ada eksternal. Jadi harus bisa melayani yang 4 pilar tadi. Dia manajemen sumber daya manusia harus bisa mensupport di pemasaran, di operasi, di keuangan, kemudian di fungsi area lainnya. Kemudian di lingkungan eksternalnya otomatis kan ada unsur masyarakatnya, ada unsur undang-undangnya, kemudian teknologi, persaingan dan segala macamnya. Ini secara alur luang lingkup di manajemen sumber daya manusia. Saya lanjutkan dahulu secara referensi Bapak Ibu. Nah, referensi yang ada saya ambilkan yang penggabean, yang familiar. Jadi di manajemen sumber daya manusia itu ada proses perencanaan, kemudian kepemimpinan, perorganisasian, dan pengendalian. Ujungnya adalah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi bagaimana Bapak Ibu di manajemen sumber daya manusia ini mengelola pekerjaannya, pengadaannya, pengembangannya, promosinya, kompensasinya, evaluasi, juga pembuatan keputusan kerja. Ini kadang-kadang ada beberapa pengusaha, saya juga punya pengalaman, kadang-kadang seorang pengelola itu, misalnya pimpinan perusahaan, kadang-kadang kan saya udah bayar ya, berarti saya nggak ada kewajiban lagi dong ngelatih karyawan atau ngembangin katanya gitu. Jadi harusnya kalau udah saya bayar ya udah aja ready to do gitu. Jadi ada beberapa perusahaan yang mungkin kurang sadar kepada pengembangan atau karir path atau manajemen talentanya. Jadi seolah-olah ya udah aja saya bayar Anda langsung laksanakan sesuai tugasnya. Jadi nggak ada usaha untuk ngembangin. Ada beberapa kejadian seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau di satu sisi juga ada yang bilang bahwa kewajiban pengusaha itu adalah memberi perhatian kepada karyawannya, kemudian memberi perhatian, kemudian apresiasi berupa gaji ya atau upah, lalu mengembangkan karirnya. Nah, ada kalimat itu 3 itu ada kata-kata mengembangkan karirnya. Jadi sangat dimungkinkan Bapak Ibu dalam satu organisasi untuk melakukan pengembangan karir karyawannya sendiri di dalam. Nah, kemudian tadi ruang lingkupnya internal eksternal Bapak Ibu. Nah, sekarang masuk ke ruang lingkup MSDM itu sendiri. Jadi alurnya seperti ini sebetulnya Bapak Ibu. Jadi nguleknya ya begini aja gitu. Awalnya pasti ada organisasi sekumpulan orang yang berhimpun untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan.
Kemudian sekumpulan orang itu bikin organisasi, lalu ada capaikan visi misi tujuannya, lalu turunkan ke strukturnya, lalu mulai aja perencanaan MSDM yang ngisi struktur-struktur itu apa gitu. Kemudian dalam struktur itu ada pertimbangan job analisisnya apa, job desk-nya apa, kemudian job spesifikasinya apa. Mulailah setelah ketahuan di struktur kebutuhan manning-nya dan lain-lain analisanya dapat, lalu mulailah rekrutmen, mulailah seleksi. Setelah dapat lalu diorientasi atau induction. Setelah itu ada diklat di sini, berarti ada dididik lagi, dilatih lagi sesuai dengan spesifikasi si organisasi tersebut. Jadi kadang-kadang karyawan yang sudah diterima itu, diseleksi itu kadang-kadang tidak 100% ready to use banget, tapi ada aja yang harus disesuaikan dengan kondisi kebijakan organisasi tersebut. Makanya di sini ada pendidikan dan latihan lagi. Ini jadi pro kontra, kadang-kadang saya pengennya ready to use gitu. Nah ini poin pendidikan dan latihan ini juga di satu sisi ada beberapa skala perusahaan yang kurang memperhatikan ini. Kemudian setelah dididik, dilatih, lalu masuk ke penilaian kinerjanya sambil udah berjalan bekerja, ada penilaian kinerjanya dengan otomatis ada KPI-nya dulu pastinya, lalu masuk ke career planning-nya, kemudian bila kurang pencapaiannya kepada penilaian kinerjanya berarti dia tidak diteruskan, atau ini istilahnya PHK, masa keras ya Bapak Ibu. Jadi maksudnya berarti tidak dilanjutkan. Tapi kalau yang terpakai atau kinerjanya bagus berarti sistem imbalannya, insentifnya jalan, job evaluasi lagi, terus muter lagi, dia naik lagi gitu. Jadi perputarannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada panah-panah ini, itu sistem imbalan itu ada panah dari atas bawah, maksudnya berarti bisa dinamis berubah sesuai dengan job evaluation berdasarkan penilaian kinerja dan job analisisnya. Yang kita akan bahas sekarang di topik 1-2 ini adalah masih pada tahapan organisasi Bapak Ibu. Nanti topik sampai ke 11 tuh udah sampai ke imbalan. Ini kita lanjutkan dahulu. Fungsi MSDM-nya adalah mengatur keanggotaan dari struktur organisasi atau perusahaannya itu sendiri, lalu evaluasinya, lalu kompensasi. Seperti tadi perputarannya, ada pelatihannya, ada pemeliharaannya, kemudian ada pemutusan. Seperti ini secara fungsi MSDM, ruang lingkupnya adalah sampai ujungnya berputar lagi ke job evaluasi lagi, rekrut lagi, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan dahulu, fungsi MSDM itu ada fungsi ada tujuan sosial, ada tujuan organisasi, ada tujuan fungsional, dan tujuan individu. Tujuan sosial ini Bapak Ibu bahwa MSDM ini bertanggung jawab secara sosial kepada anggota-anggota organisasinya, kiri kanan, internal, lingkungan internal dan eksternal. Kemudian organisasi ini, tujuan organisasi bahwa sudah ada hierarki antara tupoksi-tupoksi masing-masing. Jadi di antara struktur organisasi itu pasti ada tugas dan fungsi masing-masing, kemudian dengan target yang diterapkan ke masing-masing jabatannya. Kemudian tujuan fungsionalnya bahwa MSDM ini adalah mempertahankan kontribusi masing-masing anggota organisasi itu terhadap kebutuhan organisasi. Jadi semuanya diatur bahwa semua struktur organisasi yang ada SDM-nya itu berfungsi gitu ya, sesuai dengan tupoksinya. Lalu tujuan individunya adalah bahwa MSDM ini harus menjaga motivasi para karyawannya untuk lebih berkontribusi. Jadi seperti ini Bapak Ibu yang tadi Pak Sukanto udah obrolkan dari sekian tahun, dari sana pengembangan dan segala macamnya, barangkali bisa dirangkum dengan tujuan 4 tujuan ini. Ada tujuan sosial, organisasi, kemudian fungsional, dan individu. Jadi ternyata MSDM tuh internal eksternalnya kenceng juga Bapak Ibu ya. Nah ini manajemen sumber daya manusia, jadi hubungannya pasti bersinergi dengan pelanggan, dengan karyawannya sendiri, dengan perusahaannya, stakeholder, dengan masyarakat kiri kanan, dengan pemasok, kemudian dengan investor, dan sekarang ada serikat pekerja juga. Nah, Bapak Ibu, monggo ada tanggapan tentang lingkup MSDM ini, terutama di tujuan MSDM ini. Ada pengalaman Bapak Ibu untuk yang tujuan sosial, organisasi, fungsional, individu di MSDM atau di HR gitu Pak, Bu? Boleh Bapak Ibu buka mic-nya? Siapa boleh?
Dan kenapa ada sebutan manajemen sumber daya manusia, kemudian secara di operasional kan suka ada human capital, kemudian ada human resources HR, kemudian ada human capital. Kira-kira pandangan Bapak Ibu seperti apa ya tentang HC dan HR itu? Boleh ada kaitan dengan ini? Silahkan Bapak Ibu. Pak Sukanto mau berbagi tentang human capital sama human resources? Boleh? Ya mungkin Bu, Yap. Punten Bu. Sedikit saya kan melihat dari dulu kita bekerja kan biasanya kita disebut personal manager gitu. Kemudian kan personalia dulu banyak. ya jadi HR human resources kan gitu berubah lagi. Kemudian mungkin ada yang nyebutkan learning and development. Kemudian berubah lagi ada namanya human capital ya Bu ya. Mungkin semuanya ya orangnya itu juga gitu. Posisi di perusahaan ya tetap jadi HR kan gitu. Sebenarnya di bagian pengurusan pegawaian gitu. Cuma mungkin dengan perkembangan sekarang ini ya mungkin maksud dan tujuannya supaya scope dia punya mungkin secara job desk dan SOP-nya mungkin lebih tepatnya sasarannya gitu mungkin mau dicapai Bu. Mungkin nama-nama itu ya barangnya itu juga gitu maksudnya kan. Dari sudut pandang kita gitu. Tapi mungkin kalau dibilang human resources dia mungkin dia ya orang yang pintu masuknya karyawan itu kan sudah dari HR gitu Bu ya. Ya memang dia akan cari beberapa kandidat untuk dia propose gitu ke biasalah kalau kita kan proses rekrutmen itu kan ada requirement yang cocok sesuai dengan standarnya telah mereka tetapkan gitu kan. Tapi tetap saya bilang tadi HR ini sepertinya saya bilang tadi pintu masuk dan pintu keluar gitu kan daripada karyawan. Tapi kadang-kadang fungsi HR itu ya seperti jangan disalah artikan seperti algojo yang menggal kepala orang gitu kan. Kalau di HR kita sepertinya kalau saat kita kasih reward, mungkin orang happy ya Bu ya. Tapi saat kita kasih punishment, orang kan pasti nggak enak. Di HR itu kan kursi panas lah begitu kalau saya katakan kan gitu. Jadi pengalaman saya sebenarnya saya waktu pengalaman di HR itu melihat fungsi HR ini sangat mulia sekali gitu karena dia harus bisa bagaimana mendevelop orang gitu kan. Ada bicara juga masalah career opportunity bagaimana tadi Ibu katakan memang satu sisi memang HR ini ada satu section yang katakan training gitu ya untuk mendevelop tadi. Dan ini juga memang dalam satu departemen HR kalau kita bicara di hospitality di hotel itu punya fungsi yang berbeda gitu ya. Tapi sama-sama untuk pengembangan gitu. Tapi tujuan dari HR ini sendiri memang saya bilang lebih cenderung bicara tentang reward and punishment. Kemudian tadi ya disampaikan oleh Ibu juga, saya setuju bahwa memang kadang-kadang di dalam organisasi ini ya kan proses HR ini sangat penting gitu, sangat vital. Kalau seandainya seorang HR ini tidak bisa katakanlah memanage dia punya manpower-nya itu kan sulit gitu untuk sukses dari sisi organisasi. Dan HR ini juga harus menularkan kepada semua pimpinan departemen gitu kan bahwa dia juga sebagai HR di departemennya karena ada manpower yang harus dia manage gitu kan. Ya bukan berarti ada salah ya langsung ke HR kasih ke HR kan gitu. Ini yang saya sering kalau pengalaman saya ya dia juga harus membina gitu, pembinaan yang penting gitu kan. Bagaimana proses ini. Cuma kalau penyebutan ya saya bilang mungkin sampai sekarang berubah-ubah lah Bu ya, tapi fungsi dan tugasnya itu sebenarnya hampir sama aja gitu Bu. Jadi secara basic mah sama sebetulnya ya. Sama Bu sebenarnya sama kan. kayak reception hotel ada front desk agent, ada guest service agent gitu ya. Iya. Cuma memang sekarang ini lebih cenderung karena organisasi sekarang lebih dirampingkan, mungkin ada beberapa tadi Bu HR sekarang harus merangkap sebagai trainer gitu kan. Ya itu semua sekarang bahkan semua juga kita harapkan bisa menjadi trainer untuk dia punya di dalam stafnya di dalam organisasi itu kan gitu. Itu Bu. Kalau dulu kan sering terpisah itu kalau organisasinya lebih besar, tapi apalagi dengan kondisi pandemik ini kan saya lihat beda gitu. Karena apa? Jadi organisasi itu lebih dirampingkan sehingga ada multitasking, multi skill. Tapi yang kita bahas secara organisasi ini harus jelas gitu pembagian tadi Ibu katakan tadi untuk suatu job title, job desk atau SOP apa semua ini kan harus jelas. Jadi ya, tujuan nanti mereka juga ya
tadi kita bicara tentang job description-nya, Hmm. ya kan, di job spesifik itu memang harus benar-benar ini saya bilang. Tapi Hmm. nggak ada masalah dengan sekarang semua industri juga mungkin akan berpikir supaya mereka bisa establish atau bisa terus bisa ini Bu ya, Hmm. tetap bisa bertahan dengan Hmm. kondisi sekarang. Saya rasa ini yang terjadi, semua Hmm. dirangkul jadi satu. Bahkan Hmm. di finance sekarang AR, AP, income satu Iya. orang gitu kan. Kalau dulu kan itu kan Nggak berbeda, boleh. Bu. Hmm. Ya, Hmm. sebenarnya saya bilang itu pun mempunyai SOP job desk masing-masing. Hmm. Tapi karena perusahaan sekarang, wah ini kalau tidak terlalu banyak orang, terlalu gendut ini susah nih katanya kan. Hmm. Nanti Hmm. PTR atau PTIP-nya besar gitu kan. Ya, betul. Itu kan Betul. Siap. termasuk peak cost yang di dalam. Tapi memang kalau saya katakan sebenarnya di HR ini yang saya bilang tadi fungsinya kalau ini harus dirubah, ini harus dia cepat menyesuaikan gitu kondisinya. Karena Hmm. memang 3 tahun, hampir 3 tahun ini saya bilang ini berbeda banget gitu. Hmm. Nah, inilah strategi dan taktik sebagai katakan human capital ini sangat dituntut sekali Hmm. supaya ini mereka melatih tadi yang Ibu sampaikan salah satu ya training ini yang Hmm. membuat mereka nanti mungkin bisa mengerti apa sih yang mereka yang sekarang ditrainingkan mungkin waktu masuk bidangnya ini tapi sekarang kok bisa di ini gitu Hmm. disatukan gitu kan dengan kondisi dan situasi yang berbeda saat ini gitu. Ya Siap, kalau terima kasih. Hmm. ya itu Bu, mungkin Bu saya Jadi sampaikan secara basic sebetulnya manajemen sumber daya manusianya itu adalah sama si fungsi-fungsi itunya, tapi penyebutannya barangkali tadi ada human resources, human capital, sama sampai ada talent and culture kan? Kalau di grupnya Mercury itu kan talent and culture ya departemennya. Jadi barangkali ada kebijakan organisasi yang ingin bahwa manajemen sumber daya manusianya ada satu sisi mungkin lebih humanis, lebih luas dan lebih berkembang barangkali ya. Bapak Ibu sedikit Bu, saya tentang tambahkan Bu Ade. Bu, gimana tentang sebutan itu? saya tertarik tadi Ibu nyatakan yang mungkin dari sisi katakan akor nyatakan talent and culture. Benar Bu. Hmm, hmm, Karena kalau saya menganalisa Bu, hmm, pengalaman saya masuk di suatu daerah, hmm, sebenarnya kita bukan pelajar kalau katakanlah seorang pimpinan ya Bu di situ, hmm, hmm, kan kita harus belajar dulu culture-nya, bukan kita hmm, bicara masalah budget gua berapa nih, aset gua apa nih hmm, kayak gitu. Kalau saya hmm, lebih cenderung kita harus belajar tentang culture di situ kan. Contoh kalau hmm, kita kerja di Bali, kita ngerti juga ini ada kasta-kasta dong. Kalau dia hmm, pun tinggi jabatannya tapi kastanya di bawah, kadang-kadang kan hmm, sulit, Bu. Maka itu saya melihat hmm, kalau kita masuk di suatu katakanlah provinsi atau kabupaten, hmm. ini kan kita harus belajar dulu. Ini culture-nya seperti Karakter apa. lokalnya ya. Mm-mm, Nah, kita mm-mm, bicara masalah CP karyawannya kita pelajari, oh mm-mm, ini ternyata culture-nya ini, itu yang mungkin mm-mm, seseorang HR-nya harus menguasai gitu. mm-mm, Dan mm-mm, kemudian mungkin dari tadi karyawannya seperti apa gitu kan, mm-mm, mungkin mm-mm, ya, dan itu sangat berpengaruh sekali terhadap organisasi itu nantinya. mm-mm. Itu mungkin Benar-benar. Bu Ade. Siap, siap. Jadi memang pastinya ada tujuannya satu organisasi membuat sebutan-sebutan itu gitu. Tapi secara basic memang secara preferensi, secara definisi kan memang manajemen sumber daya manusia. Nah, sekarang kadang di organisasi itu ya udah departemen personalia, human resources, kemudian human capital, lalu talent and culture. Jadi itu sah-sah saja sesuai dengan kebijakan organisasi untuk pengembangannya barangkali begitu ya. Siap, terima kasih Pak Sukanto. Jadi Ya, ada memang boleh menambahkan, Bu. siap Pak Beni, silahkan Pak Apa tentang kabar, Bu Ade? sebutan-sebutan. Selamat malam. Alhamdulillah Pak Beni. Silahkan Pak, mangga. Ya, saya tertarik ini dengan diskusi kita Siap, benar. mengenai Mangga. penamaan sebenarnya human resources maupun human capital. Dulu Capital. memang kebanyakan waktu di hotel itu memang lebih banyak cenderung human resources. Tapi kesini-sini mulai berubah, namanya ada beberapa hotel yang berubah jadi human capital, ada director of human capital, kemudian jadi human resources itu memang sudah mulai berubah ke human capital. Dan kalau dilihat dari bahasanya memang human capital itu lebih lengkap ya, karena kalau human resources itu sebenarnya adalah sebagai departemen yang mengelola manusia itu sebagai sumber daya, sebagai sumber daya perusahaan. Makanya disebut human resources sebagai sumber daya. Sementara kalau human itu departemen ini memang mengelola manusia juga, tapi sebagai suatu aset. Sebagai suatu aset atau modal berharga milik perusahaan yang memang harus ditingkatkan nilainya sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Itu memang lebih luas dibanding dengan human resources. Makanya mereka menamakannya sebagai
human capital, karena di situ juga benar-benar biasanya kalau mereka menangani karyawannya atau mengelola karyawannya, benar-benar menganggap ini sebagai suatu aset yang benar-benar harus dipertahankan, harus dilatih lagi, harus diperpikirkan career planningnya, harus karena sebagai aset. Gitu. Jadi beda hanya sebagai human resources yang memang ya mengelola manusia seperti biasa. Oh, ini sumber daya ya dipakai misalnya untuk ditempatkan di front office atau ditempatkan tanpa mengolah lagi ini sumber daya ini. Selain di front office, dia bisa di mana lagi? Oh, ternyata bisa di food and beverage misalnya. Bisa di-develop lagi misalnya menjadi supervisor, bisa menjadi. Jadi human capital itu melihat lebih ke depan karena menganggap sebagai karyawan ini sebagai suatu aset atau suatu hal yang memang harus ditingkatkan baik kemampuannya maupun pengetahuannya, karena ini akan jadi memberikan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Siap. Ya, betul sekali Pak Beni, setuju sekali tadi Pak Sukanto, Pak Beni. Jadi dari diskusi ini, dari seperjalanan kita nih, saya juga kan praktisi, Bapak Ibu praktisi, kadang-kadang ini tuh maksudnya apa ya. Sementara kalau secara referensi nih, sekarang tuh teori-teori itu masih bunyinya adalah sumber daya manusia. Tapi ada human resources-nya ada referensi tentang human capital ada. Nah, hanya perlu disusul juga tentang referensi teori tentang talent and culture. Itu yang saya juga ulek-ulek di mana ini referensi talent and culture gitu ya. Kalau human capital ada seperti Pak Beni sampaikan emang lebih luas gitu ya cakupannya. Lalu human resources itu adalah memperlakukan sebagai sumber daya gitu. Tapi ternyata human capitalnya bisa lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu PR-nya barangkali kalau dari sebutan-sebutan itu nanti lihat referensinya. Jadi ada teori-teorinya tentang itu gitu. Kayak tadi manajemen sumber daya manusia kan referensinya nggak jauh dari Panggabean, nggak jauh dari siapa ya yang terbaru. Nanti Bapak Ibu juga tentang HR, HC, lalu talent and culture. Saya juga belum menemukan teori yang spesifik tentang sebutan MSDM untuk talent and culture. Mungkin itu kebijakan satu organisasi setempat saja. Itu masih PR. Kemudian terima kasih Pak Beni, atur nuhun Pak Sukanto juga. Ada tambahan Bapak Ibu. Sebetulnya kemarin saya masuk ke FGD dengan Toyota di Toyota Manufaktur ya. Di mereka itu sudah ada manajemen multi skilling Bapak Ibu. Saking perlunya manajemen talenta, manajemen karir, kemudian yang sekarang ini semua kan multitasking ya, hingga di HR-nya tuh ada manajemen multitasking. Jadi Bapak Ibu misalnya contoh kalau di hotel tuh di HRD tuh di training plan-nya itu di peta kompetensinya harus tercatat banget. Misalnya sekarang karyawan ini bisanya adalah fungsi telepon operator. Nanti dia harus ditambahin lagi skillingnya sebagai FO cashiering. Nanti sebagai apa lagi, terus nanti tambahin lagi ke RD gitu. Jadi sampai ada di HR itu adalah khusus bidangnya manajemen multi skilling Bapak Ibu. Jadi modalnya adalah ada buku kompetensi, pemetaan kompetensi semua SDM itu, lalu sampai di mana si SDM ini, terus mau kemana. Nah, itu by cluster gitu. Per skema nanti dia diajarin lagi ini, per skema diajarin ini. Nah, saya lihat di hotel masih belum tertata spesifik buku kompetensinya. Ini PR juga untuk Bapak Ibu. Kita gerakan untuk hotel restoran punya buku kompetensi yang spesifik. Kalau untuk di manufaktur, di industri yang sekelas Toyota begitu, itu sudah ada spesifikasi buku kompetensinya. Itu juga satu PR Bapak Ibu untuk kita pikirkan tentang manajemen multi-skilling. Siap, terima kasih sekali Pak Sukanto, Pak Guido, dan Pak Beni. Kita lanjutkan, menarik sekali tadi berarti kan ada bahasa-bahasa manajemen sumber daya ini yang mengelola SDM itu sebutannya ya, ada HR, HC, dan segala macamnya. Nah, ini sekarang Bapak Ibu kan dalam lingkungan dunia kerja, kita ada standar kompetensi kerja. Jadi saya di mata kuliah ini tetap saya juga ambilkan dari sisi industrinya bahwa
di industri juga harus juga bisa memanfaatkan sumber SKKNI Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Di sini ada SKKNI tentang MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia, Bapak Ibu. Sekarang totalnya yang tahun 2020 itu SKKNI-nya 61 UK, Bapak Ibu. Jadi ini secara garis besarnya ini lingkarannya. Jadi ternyata MSDM itu manusia Indonesia itu dituntut teamwork-nya, komunikasinya, kemudian ada bisnisnya, ada leadership-nya dan segala macamnya sampai ke unsur yang lain. Nah, di Bapak Ibu nanti saya juga kirimkan SKKNI MSDM ini untuk memperkaya tentang kompetensi dasar, kompetensi kunci, kemudian kompetensi utamanya supaya bisa menggait Bapak Ibu dalam merumuskan istilahnya. Jadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ini adalah hasil rumusan beberapa stakeholder, di antaranya ada praktisi profesional individu, ada asosiasi, lalu ada akademisi, lalu ada pakarnya, lalu ada kementerian atau dinas terkaitnya. Nah, barangkali Bapak Ibu ada yang pernah menyusun SKKNI? Pak Guido, Pak Sukanto, kita ke depannya PR-nya Bapak Ibu sebagai praktisi ini berkontribusi untuk bisa menyusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang bisa dipakai untuk seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Jadi ini yang seperti yang sudah ada di kita itu masih masuk ke FGD rata-rata ya, yang di Jakarta kayak Pak siapa ya yang kemarin ikut rancangan SKKNI itu dari HRMA itu juga ada, kemudian IHGMA ada beberapa yang juga masuk untuk kontribusi tentang SKKNI. Saya lanjutkan tentang standar kompetensi kerja nasional Indonesia, Bapak Ibu, ini sebagai acuan untuk mengelola SDM. Bapak Ibu, tadi kan kita Pak Sukanto sudah bilang juga bahwa skill sama knowledge mah bisa lah dibimbing, diaturkan gitu ya. Yang rada prioritas tuh di dunia pelayanan pariwisata itu adalah attitude-nya, karakternya, habit-nya. Nah, ternyata memang yang namanya kompetensi itu adalah ada 3 unsur pembentuknya, Bapak Ibu. Ini saya sambil refresh aja, yaitu skill, knowledge, attitude. Jadi kalau dibilang kompetensi itu adalah rangkaian dari skill, knowledge, attitude yang dimiliki oleh seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan sesuai dengan standar tertentu. Itu kalimat definisi kompetensinya. Jadi ini pasti ada mengacu ke segala standar. Segala sesuatunya itu ada standarnya. Makanya nanti Bapak Ibu apal dulu standarnya kalau di KPI itu penilaiannya, lalu gimana mau menilai kalau Bapak Ibu tidak tahu apa yang harus dicapainya, apa yang harus ditargetkannya gitu. Bapak Ibu, kalau berbicara soal gap ya, kesenjangan atau masalah atau problem, Bapak Ibu kan di bab 1 pasti ada identifikasi masalah ya Bapak Ibu di tesis atau skripsi. Bab 1 itu adalah identifikasi dan rumusan masalah. Kita bicara ini sambil ngobrol aja ya. Yang disebut masalah itu sebetulnya apa Bapak Ibu, atau gap itu atau kesenjangan itu? Boleh Bapak Ibu buka mic? Siapa? Mangga. Ini saya sambil kesana kesini mau ke tesis, ke bab 1, bab 2, bab 3 sambil jalan Bapak Ibu. Mengingatkan Bapak Ibu biar gampang nantinya. Sudah selesai aja sidang, Mbak. Bapak Ibu bab 1 itu pokok utamanya di situ. Jadi kalau mau menentukan judul tuh itu dulu di bab 1. Nah, ada identifikasi masalah dan rumusan masalah. Sekarang mohon komentar Bapak Ibu, sebetulnya masalah itu apa ya, atau gap itu apa ya, atau kesenjangan itu apa ya? Monggo Pak Ibu. Ada yang buka mic Pak, Bu? Mangga. Ibu-ibu atau belum ada suara ibu-ibu, wanita-wanita, mangga. Bu Mala, ada suaranya Bu. Bu Mala, Bu Dewi. Mana suaranya Ibu? Ada yang buka mic berkenan Ibu? Menyimak dulu Bu, saya Bu menyimak. Menyimak teh gimana atuh Bu Mala? Yang disebut masalah teh menurut Bu Mala apa? Nggak apa-apa sok ngadongeng aja. Nanti Bu lah. Belum ini lagi menyimak. Males mikirnya. Sanes nuju
nuju Aduh, mencerna heula tos aduh, radi-radi ieu berumur mah radi sesak. aduh. Siap, siap. Siap Bu, mangga nuhun Ya, Bu Mala. mohon Bu. Siap, mangga. Bapak Ibu, jadi kalau dibilang masalah atau gap itu adalah satu kondisi realisasi kenyataan tidak sesuai atau belum sesuai dengan target atau standarnya. Bisa jadi tidak sesuai itu bisa di bawah standar, bisa jadi di atas standar itu. Jadi Bapak Ibu tuh sekarang tuh ya zaman dari kemarin-kemarin seorang pimpinan, seorang siapapun yang menilai itu adalah harus mampu menentukan apakah itu sesuai standar atau di bawah standar atau di atas standar. Nah itu. Jadi yang dinamakan masalah atau gap itu adalah itu kenyataannya adalah belum sesuai dengan targetnya. Belum sesuainya itu adalah di bawah, below, atau di atas standarnya. Kalau overspec berarti kan harus dipromosikan. Kalau di bawah berarti dilihat dulu. Kalau di bawah standar tuh, kalau di karyawan tuh apakah yang tidak mencapainya itu skillnya, apakah knowledge-nya, apakah attitude-nya. Nah ini udah ngeling ke masalah penilaian nantinya tuh Bapak Ibu. Jadi kan seperti diketahui kalau di bawah standar tentang skillnya berarti kan kita training. Treatmentnya tuh begitu ya biasanya. Kalau kalau skill itu kalau lemahnya di skill berarti maaf di coaching kan ya. Kalau di knowledge lemahnya berarti di training kan. Kalau attitude lemahnya di attitude berarti harus di counseling gitu. Jadi lemahnya di sisi mana Bapak Ibu tuh harus yang penilai itu harus apal banget ini lemahnya dia di mana ya gitu. Kadang-kadang kita suka tahu karyawan tuh ini lemahnya di knowledge-nya, ini lemahnya di skill-nya, ini lemah attitude-nya. Kalau udah tahu begitu berarti tahu dulu targetnya, jadi harusnya apa gitu. Nah, Bapak Ibu, dari kompetensi ini bisa dilakukan sampai kemana-mana nih, sampai ke KPI, ke penilaian, sampai ke rumusan masalah tuh bisa diambil dari sini, Bapak Ibu. Saya lanjut lagi tentang kompetensi ini. Bapak Ibu, selain pembentuk kompetensi itu kan 3 tadi ya, skill, knowledge, attitude yang dimiliki oleh seseorang dalam mengerjakan satu pekerjaan sesuai dengan standar yang ditentukan. Lalu kompetensi itu punya dimensi Bapak Ibu. Jadi seorang yang dinyatakan kompeten itu adalah harus memiliki 5 dimensi Bapak Ibu. Pertama task skill, mampu mengerjakan satu tugas tertentu. Lalu task management skill, mampu mengerjakan beberapa tugas dalam satu waktu. Lalu contingency management skill, kemampuan menangani problem. Itu yang kencang di praktis itu. Kemudian job role environmental skill adalah kemampuan dalam beradaptasi, kemudian peduli terhadap peraturan, kemudian lingkungan kerjanya, dan rekan kolega kerjanya. Lalu transfer skill adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan di dalam situasi kondisi yang berbeda. Misalnya transfer skill ini bukan berarti mendelivery ya Bapak Ibu, tapi lebih kepada kemampuan kalau dia misalnya mampu menjadi reception di hotel bintang 3, dia harus mampu juga di hotel bintang 4 atau di bintang 5 karena bunyi standarnya adalah hotel bintang dimanapun levelnya sama, tinggal penyesuaian di sistem saja. Jadi itu 5 dimensi yang harus diasah di karyawan kita. Jadi kadang-kadang ada triknya juga Bapak Ibu pernah ngalamin nggak sebagai pimpinan dev head misalnya ya dalam membentuk timnya jadi rada matang tuh jeduk-jedukin aja ke masalah. Bagaimana cara dia menangani masalah. Suka ada pengalaman Bapak Ibu dalam membentuk leadership atau melihat ada bibit nih, ada potensi si anak ini. Bapak Ibu suka pakai skenario memberikan masalah atau bagaimana tentang ini kencengnya di contingency management skill Bapak Ibu. Seorang kompeten itu adalah kemampuan menangani problem. Boleh Bapak Ibu ada yang berpendapat tentang pengalaman ini Pak Bapak Ibu? Ya Bu Ade, Nah, punten Pak Sukanto, siap. Ya. Ya, kalau saya memang melihat di sini benar Bu, kalau masalah itu biasanya kan seorang pimpinan itu tidak semua harus sebagai solving problem ya Bu, tapi kalau mereka katakan level kita yang ada HOD kita itu sebenarnya dia datang ke ruangan kita juga mereka sudah ada pikir untuk menyelesaikan atau ada ide untuk suatu masalah gitu atau menyelesaikan masalah itu. Sehingga mungkin sebagai advisor kita di sini sebagai ngasih advice lagi apa yang diambilkan ke dia suatu menyelesaikan masalah itu sudah benar atau kurang tepat atau bagaimana, tapi bukan salah gitu maksudnya.
Ya, berarti dia sudah berpikir gitu, bukan semua masalah itu dilempar pada top level manajemen gitu kan. Sehingga dia tidak bisa menyelesaikan suatu masalah gitu kan. Dan kalau kita lebih mengarahkan ke sana gitu, dan kita sering bertanya dulu, ya bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini kan gitu. Mungkin step-step di situ nanti akhirnya kita supaya dia leadership-nya supaya lebih diasah gitu kan. Mungkin itu Bu, kalau Siap. sedikit kalau saya sendiri seperti itu gitu kan. Pengalamannya ya Pak ya. Jadi Ya. berarti Bapak dalam membimbingnya itu paling tidak si Dep Head itu datang kepada Bapak teh udah ada satu pemikiran solusi begitu ya. Jadi Iya, nanti iya benar Bu. tinggal mengkonfirm aja ke Bapak gitu. Nah, Iya. Bapak pernah punya pengalaman nggak satu tim mana misalnya dalam promosi ini ada 4 orang nih. Dep Head tuh misalnya 4, mana yang lebih matang, mana yang apa, kan kita suka ada feeling begitu ya Pak ya. Nanti kasih aja masalah, mana suruh chaos gitu ya, mana yang dewasa, mana yang enggak. Ada pengalaman Pak Sukanto? Sebenarnya pengalaman sih ada Bu mengenai itu penilaian terhadap HOD gitu ya. Di situ ada beberapa kriteria yang kita nilai memang kan. Tapi memang kalau selama ini kalau saya bekerja di International Chains Hotel Bu, di situ kan mereka memang dinilai itu ada beberapa tool yang kita pakai gitu kan untuk dalam penilaian. Katakanlah kalau kan saya nih hotelnya juga kan berbau BUMN lah Bu, karena memang di sini kan hotelnya milik WK Realty. Mereka sering melakukan asesmennya gitu kan, standarnya asesmennya seperti apa gitu untuk penilaian. Sehingga situ dapat melihat gitu kan. Itu secara teori Bu, tapi secara praktik di lapangan saya lihat di situ yang matang tidaknya itu bagaimana sikap dia bisa menghandle suatu tadilah katakan ada problem bagaimana ya kan, atau satu komplain itu dia handling case komplain seperti apa dari step-stepnya itu gitu kan, sehingga ini bisa solving the problemnya kan, atau jadi tamu itu happy. Itu salah satu kematangan seseorang pimpinan di departemen gitu kalau saya lihat itu. Ini kita bicara yang guest contact langsung, tapi back office juga bisa kan, karena waktu saat dia MOD kita lihat bagaimana menyelesaikan problem. Bukan sedikit problem kan dilemparkan pada top level kan. Nah, di situ saya menilai kematangan di situ bagaimana dia melakukan menghandle suatu permasalahan itu dengan bagus Bu gitu kan. Kan ada step-step handling guest complaint itu seperti apa, sehingga kita kan sudah training, tapi kadang-kadang dalam pelaksanaan tidak semuanya mereka bisa teknik itu mereka bisa laksanakan dengan baik gitu kan Bu. Tergantung manusianya gitu ya. Tapi tetap kita tadi menilai dari salah satu itu gitu kan. Kemudian secara mungkin day to day operation kita kan melihat terus Bu bagaimana seseorang itu bisa dikatakan lebih unggul dari yang lainnya gitu kan. Ada trik record yang terus kita lakukan pencatatan dan sebagainya gitu kan. Siap. Dilihat dari kemandirian, kematangannya berpikir kayak gitu ya Pak ya, ke betul, pengendalian betul. emosi barangkali ya. Ya. Kalau paling Siap. sulit itu kalau di hospitality, kalau tamu marah kita marah ya nggak ada solusinya, akhirnya jadi ribut Bu. Kan makanya itu kalau bicara hospitality ya seperti kita harus be patient, dan kadang-kadang istilahnya pernah saya sampaikan pernah dengar itu bahwa emosi itu letak di telapak kaki kalau orang hospitality gitu kan gitu. Kan memang guest is king ya Bu ya, tapi guest itu kan seperti orang yang harus memang kita respect to our guest gitu, atau taking care to our guest. Istilah itu kan berarti itu yang kita harus pegang gitu kan. Kalau pengalaman saya yang mungkin Bapak yang lain juga punya pengalaman, Pak Godi Pak Benny dan sebagainya, Pak Goido itu senior itu Bu di Santika saya. Iya pasti. Ya kalau saya kan melihat di situ Bu. Sebenarnya kuncinya itu semuanya harus dengan be patient itu kita hadapi dulu kan, baru teknik bisa jalan. Karena kalau kita saat itu emosi, tamunya emosi ya mungkin tidak akan ada fine solution-nya gitu kan. Akhirnya jadi berkusir dan sebagainya. Mungkin itu Bu, kalau kematangan saya bilang tadi kontrol emosi yang paling penting, karena berhadapan face to face dengan humanis ini beda banget saya bilang. Sama dengan HR. HR itu nangani karyawan aja nggak boleh emosi dia kan. Kadang-kadang kita terpancing karena emosi, apalagi suatu hotel ada serikat buruhnya, serikat pekerja yang vokal. Saya pernah menghadapi sampai sidang di PHI gitu Bu. Itu sama kan gitu. Tapi kan saya bilang, tapi ada yang nggak bisa kita selesaikan ya kadang-kadang yang ya dia emosinya di tengah, tapi kita coba kan bagaimana cari titik temunya gitu kan. By the way mungkin itu sedikit pengalaman Bu kalau saya di HR gitu kan. Siap.
Terima kasih Pak. Soalnya memang kenceng sekali pengalaman Bapak Ibu ini kan nanti dalam membentuk dan segala macamnya. Seperjalanan saya juga saya ternyata ya saya gaul sama direksi misalnya waktu itu dengan Bimantara. Ternyata kadang-kadang ya kan kadang-kadang kita suka udah sampai dekat ke atas tuh. Kadang-kadang ada teknik begitu, lemparkan masalah, Dek, cina gitu misalnya. Nanti lihat mana yang panik, mana yang dewasa, mana yang kabur, mana yang diem aja, mana yang pasif. Jadi kadang-kadang ternyata dari BOD teh kadang suka begitu ya, ada skenario lemparin dulu, nanti dia lihat mana yang karakter mana yang bereaksinya seperti apa gitu. Jadi pesannya buat kita sendiri kadang-kadang kalau ada masalah apapun dari atas atau dari mana, jangan panik, kalem aja, sesuaikan dengan pikiran yang jernih gitu. Ternyata ada skenarionya. Nah, misalnya kita dari yang tertinggi mah dari Gusti Allah gitu ya. Yang tertinggi mah ternyata kan ada skenario juga. Saya bayangkan saya pernah punya pengalaman dengan direksi itu begitu. Dek, itu coba itu jetrekin ke sana mana anu baperan, mana anu pundungan, mana anu diem aja, mana anu kabur, mana anu pasif, mana anu sengaja jetrekin. Nah, itu tuh ada pengalaman berharga tuh saya lewati kemarin berapa tahun teh. Oh, gitu. Jadi ternyata dalam ngebentuk timnya itu ada sesuatu tentang bagaimana membentuk karakter seseorang itu untuk bisa matang, dewasa, pengendalian emosi, kemudian di problem solving-nya jalan gitu. Tapi Bapak Ibu terima kasih Pak Sukanto. Ini sambil jalan Bapak Ibu dalam hal leadership kita kan langsung nyambung ke SDM ya dalam pembibitan. Ini saya suka nyambung-nyambung mumpung ngalir. Jadi ternyata kan memang di dunia karyawan kita profesional kita itu adalah penilaian tadi Pak Sukanto bilang bahwa semua ada KPI-nya. Paling tidak kita refresh lagi bahwa seseorang itu atau kita atau karyawan pun satu ada kemampuan mengelola diri sendiri atau intrapersonal skill, kemampuan mengelola diri sendiri itu kan dari mulai ngatur waktu, dari mengatur emosi, dari segala macam, ngejaga kesehatan, ngejaga stamina. Jadi benar-benar itu kemampuan mengelola diri sendiri. Jadi anak karyawan tuh datang tuh kalau bisa sudah dewasa, udah bisa mengelola dirinya. Itu harapannya. Kemudian pas sudah masuk, beranjak, lalu dia bisa mengelola kolega dan pelanggan. Jadi mengelola teman kerjanya, kolega internal, kemudian pelanggan adalah pastinya adalah tamu eksternalnya. Kemudian yang ketiga adalah mengelola tugas dan pekerjaan. Itu pasti. Jadi antara itu kemampuan itu 3, lalu tambah lagi yang lebih tinggi kalau udah manajer ke atas itu adalah kemampuan mengelola sumber daya. Nah, jadi 4 kemampuan ini Bapak Ibu yang harus dilihat dari karyawan kita, diri kita coba. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu kan suka nemu, saya juga suka nemu juga, ini tuh udah dewasa tapi nggak bisa mengelola diri sendiri gitu. Jadi kayak urusan rumah pribadi pas jam kerja. Urusan dia bisa nggak emosi, temperamen, berarti kan dia belum selesai dengan dirinya. Nah, mudah-mudahan dengan seusia saya, usia Pak Guido, ini kita udah selesai dengan diri kita sendiri. Jadi kita udah mikirinnya udah buat orang lain, udah manfaatnya udah lebih tinggi. Barangkali itu yang saya tambahkan untuk nge-refresh ke arah leadership itu kemampuan mengelola itu manajemen diri, manajemen kolega dan pelanggan, lalu manajemen tugas dan pekerjaan, lalu manajemen sumber daya. Seperti itu Bapak Ibu tambahannya. Nah, Bapak Ibu di standar kompetensi kerja nasional itu kalau mau lihat dari job evaluasi, job desk, job spesifikasi, bisa juga Bapak Ibu lihat KBJI, klasifikasi baku jabatan Indonesia. Itu gunanya Bapak Ibu juga nanti di sumber daya manusia MSDM tuh untuk melihat jabatan apa sih yang sudah tercatat di KBJI itu. Jadi kalaupun beda istilah paling tidak bisa setara garis miring gitu. Jadi reception hotel garis miring, front desk agent garis miring guest service agent misalnya. Jadi ini juga hanya tambahan aja pengetahuan untuk Bapak Ibu bahwa ada namanya klasifikasi baku jabatan Indonesia tahun 2014 bisa jadi acuan Bapak Ibu dalam merancang struktur organisasi ataupun menentukan job specification. Kemudian di SKKNI juga di Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ada employability skill Bapak Ibu. Jadi ternyata ada 8 unsur yang 8 aspek yang dikatakan bahwa orang itu mampu layak dipekerjakan.
Jadi employability skill itu adalah 8 aspek yang dibikin bahwa orang ini layak dipekerjakan. Jadi ternyata di situ ada problem solving tuh Bapak Ibu. Ternyata problem solving itu ada ngait terus. Jadi si orang itu sudah bisa problem solving itu tidak selalu harus di pekerjaan, tapi problem solving di dirinya sendiri juga itu juga harus bisa dikuasai Bapak Ibu. Yang tadi saya bilang intrapersonal skill, interpersonal skill sama tugas pekerjaan, kemudian sumber daya itu kenceng banget problem solving. Di dalamnya pasti ada inisiatif dan creative thinking ya. Jadi problem solving hubungan ke inisiatif, manajemen dirinya tuh ada Bapak Ibu. Kemudian komunikasi pasti semua tadi contoh Pak Sukanto udah sampai ke PHI, udah kemana-mana, ujung-ujungnya dikomunikasi sebetulnya. Komunikasinya bagus, ngalir, tepat, efektif, efisien, jadi bisa dimaknai dua arah. Jadi mengurangi miskom lah gitu ya. Lalu ada teamworknya bekerja sama, selalu belajar. Nah ini high learning spirit Bapak Ibu. Kemudian tidak gaptek. Ternyata yang bisa dipekerjakan itu adalah yang mau belajar gitu. Kemudian bisa mengelola dan mengorganisir lalu mengikuti teknologi terkini. Ini secara di standar kompetensi yang disepakati bahwa ada 8 aspek. Demikian Bapak Ibu untuk topik 1, kita masih punya waktu sampai jam 10 kan ya Pak Yuda ya. Kita masuk ke topik kedua Bapak Ibu tentang strategi dan analisis MSDM, yaitu ada prosesnya, ada MSDM strategisnya, ada metrik SMDS dan benchmarkingnya. Ini lebih kepada Bapak Ibu bahwa strategi MSDM itu adalah ada satu rencana yang tingkat tinggi tuh. Kayak contohkan tadi sebetulnya rencana tingkat tinggi teh untuk menetapkan tujuan, kemudian menentukan tindakan, memobilisasi sumber daya untuk melaksanakan tindakannya mencapai tujuannya. Kemudian strategi pengelolaan MSDM ini adalah satu set tindakan untuk bisa mengintegrasikan antara budaya organisasinya, orangnya, dan sistem untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi satu kesatuan antara budaya organisasi, kemudian organisasinya, orang-orangnya, dan sistem itu masuk untuk bisa di satu kesatuan dalam mencapai tujuan. Ini lebih kepada kalau langkah-langkahnya barangkali di strategi itu bisa jadi ada beberapa cara yang tadi kita sudah obrolkan, ada caranya memberikan masalah, problem kalau untuk leadership, ada caranya memberikan kemandirian kalau belajar briefing, kalau pada saat briefing misalnya untuk menimbulkan leadership atau kemandirian bisa nanti bergilir barangkali gitu. Nah Bapak Ibu suka ada kan trik kalau lihat supervisor adalah yang bisa mengumpulkan anaknya. Jadi kalau morning briefing mah biasa ya si housekeeping mah paling rajin tuh ya, housekeeping paling rajin tuh morning briefing. Kemudian job assignment itu paling rajin. Nah, yang weekly-nya kadang-kadang ada terjadi di karyawan itu kesungkanan untuk lagi rame lagi apa. Jadi supervisor tuh tahu sama tahu lah nggak usah dikumpulin. Nah, kadang-kadang ada strategi dalam organisasi itu beberapa strategi atau cara yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk menumbuhkan potensi-potensi yang ada di tim Bapak Ibu. Kemudian manajemen strategi ini juga merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi fungsi-fungsinya. Jadi mulai dari observasi lingkungannya, lingkungan di perusahaan Bapak Ibu itu seperti apa, lalu dirumuskan strateginya, lalu diterapkan strateginya, lalu evaluasi strateginya. Jadi kadang-kadang bisa jadi contohnya Bapak Ibu barangkali ada yang bisa memberikan contoh untuk strategi dalam satu penerapan. Saya pernah lakukan kalau misalnya saya kan ada pengalaman untuk megang budget hotel ya Bapak Ibu. Jadi budget hotel ada yang Melati, bahkan saya saking penasarannya bandelnya owner, jadi saya pegang hotel Melati non bintang. Jadi bagaimana sih ini di lingkungan? Ternyata memang mendisiplinkan owner untuk bisa profesional dalam hal pekerjaan SOP itu memang tantangan. Jadi saya pernah melakukan strategi manajemen ini waktu salah satu contohnya adalah dalam
mendisiplinkan owner untuk tidak ikut campur ke operasional, kemudian mendisiplinkan juga untuk laporan keuangan. Jadi contoh kecilnya, owner tidak ambil uang di depan di FO di setoran, tapi nanti dari bank gitu. Nah contohnya begitu, jadi dirumuskan dulu lingkungannya, lalu strateginya seperti apa nih, saya buatkan dulu sistem segala macam pelaporan, lalu terapkan, lalu ini ujungnya owner tuh itu dapatnya gitu. Nah Bapak Ibu boleh ada pengalaman dalam merumuskan strategi dalam di perusahaan Bapak Ibu? Pasti nih dalam pernah satu pegang hotel, apa sih ada putus rantai atau apanya? Ada pernah Bapak Ibu? Atau megang satu departemen yang baru gitu? Boleh Bapak Ibu sharing? Pakai strategi apa dalam mengelola MSDM-nya? Monggo. Pak Guido mau? Pak Beni? Pak Gaya? Pak Gaya? Mangga? Pak Gaya. Boleh? Ini bisa proses manajemen strategis dalam hal Bapak Ibu megang SDM, dipakai strategisnya seperti apa nih gitu. Teknik strateginya supaya teamwork-nya jalan, langsung bisa satu kesatuan nih, satu set tindakan untuk mencapai satu tujuan bersama gitu. Boleh Bapak Ibu ada buka mic-nya? Berbagi pengalaman? Sharing aja nih Bu. Silahkan Pak Guido. Silahkan. Agak banyak yang perbedaannya dalam arti kata kalau yang memang udah stable manajemen berupa chain hotel atau lokal atau maupun internasional. Dan yang individual, yang paling susah sih memang yang individual hotel itu ya. Saya bagian individual hotel Eta. Siap. Tapi ya sama-sama susah sih. Tetapi yang Ibu rangkan tadi adalah bagaimana kita mengedukasi sebetulnya. Yang pertama itu mengedukasi daripada owner. Yang paling susah karena memang apalagi saya terakhir kemarin memang memberikan konsultasi di hotel yang sudah lama, yang beberapa bulan yang lalu. Yang paling susah adalah itu, meskipun dalam arti kata kita merefresh ulang lagi mulai daripada perumusan strategi, baik itu dari sistem organisasi, baik itu diulang lagi dari job description dan pemetaan lagi dan segala macam. Dari visi misi kadang-kadang ya. Betul. Dari awal aja Bu. Jadi yang paling susah pertama adalah pengertian daripada owner, karena owner akan selalu kalau dari individual, apalagi memang hotel itu yang sudah dikelola oleh generasi kedua atau generasi ketiga. Ini yang akan menganggap bahwa karyawan itu adalah sebagai pembantunya, bukan sebagai karyawan, jadi tidak diorangkan gitu kan. Benar. Jadi baik itu dari struktur penggajian lah dan segala macam itu. Jadi dan karakter itu memang agak susah dirubah karena memang apalagi dengan satu kondisi dari si karyawan itu sudah lama Bu, sudah ikut berpuluh-puluh tahun dan memang tidak ada satu sistem manajemen yang yang baku lah kayak gitu ya, baik itu dari kontrak, baik itu dari peraturan dan segala macam. Itu yang memang yang terjadi adalah dari sisi profesional kami di sini adalah mungkin membantu untuk membuat satu guidance ya, guidance di mana ini yang seharusnya ini yang harus dilakukan, tetapi posisinya kembali lagi kalau menemukan hal yang tersebut adalah ya depend on the owner. Maunya larinya kemana gitu, meskipun dari sisi ada beberapa perbaikan beberapa perbaikan daripada satu saran perumusan strategi dan penerapannya, tetapi vibe-nya tidak akan muncul lagi, dan profesionalismenya itu kemungkinan juga akan susah berubah karena merubah daripada attitude
yang sudah terbentuk daripada organisasi itu kan agak berat gitu ya. Take time, tetapi pada posisi yang di manajemen yang sudah tertata mungkin itu akan lebih baik lagi. Tetapi kendalanya adalah apabila hotel itu memang sudah lama, meskipun itu dalam pengertian change ya, yang dulu dari yang masih memberlakukan karyawan tetap. Itu juga karena kan itu di baru tahun 2010-an ya berlaku untuk kontrak ya. Jadi apalagi dengan undang-undang baru bahwa kontrak itu bisa diperpanjang itu sangat mungkin sangat menjadikan tantangan yang harus dilakukan oleh kembali tadi human capitalnya bisa dijalankan. Gitu. Kalau udah menjadikan ada kondisi bahwa itu karyawan tetap yang sudah berpuluh tahun ya tunggal nunggu pensiun ya itu yang susah. Ya benar. Mungkin itu yang perumusan itu yang tergantung daripada apa yang kita hadapi pada saat itu, karena memang pada saat beberapa kali saya dipindah sana dipindah sini adalah ya untuk membetulkan daripada satu organisasi yang sakit. Nah, satu-satunya adalah yang saya lihat pertama adalah organisasi atau SDM-nya. Jadi di mana sebelum masuk kepada sistem yang lain ya, produksi sistem inilah dan segala macam yang 3 pilarnya, yang utamanya memang dari sisi SDM. Betul atau tidak organisasi ini dijalankan sesuai dengan job desk atau spesifikasi, dan kembali ya tadi kita lihat skillnya ada di mana, knowledge-nya ada di mana, attitude-nya ada di mana, dan kebanyakan kan attitude tuh. Gitu. Dan attitude itu mostly tidak dijalankan oleh manajemen itu sendiri, bukan orang. Siap. Terima kasih Pak Guido. Ini benar banget nih, kaya sekali pengalaman. Pak Moyo, maaf, mic-nya ya Pak Moyo Aprianto. Pak Moyo, saya soalnya kalau host utak-utak nanti suka ke screen-nya nggak jalan. Pak Moyo, permisi mic-nya. Pak Moyo, sekedap. Siap, mana Pak Moyo teh? Oh siap. Sip. Jadi ini saya kalau lagi sambil utak-atik soalnya screen-nya jadi nggak jalan. Jadi terima kasih sekali Pak Guido. Jadi memang betul sekali ini strategi itu tergantung dari situasi apa, kemudian bagaimana. Nah, kemudian ada kata kuncinya yang Bapak lihat berarti kan SDM-nya dulu. Jadi betul sekali Pak. Jadi, seru sekali itu kalau udah bagian masuk ke satu tempat, harus bagaimana gitu ya. Tapi ujungnya ternyata satu sisi ya kadang-kadang di individu di lokal independen itu ada kejadian bikin peraturan perusahaan aja takut gitu owner tuh. Jadi akhirnya tuh Bapak jadi dengan komunikasi dengan bahasanya beliau-beliau itu akhirnya dipersuasif aja. Kalau nggak ada ini nanti 24 jam nanti nggak ganggu Bapak gitu. Kadang-kadang saya pengalaman tuh di Bogor, padahal setara dia modalnya hampir berapa puluh ratus M ya, peraturan perusahaan aja nggak mau neken gitu Pak. Alhamdulillah. Jadi nah kayak begitu tuh kaya sekali pengalaman-pengalaman kita dalam menentukan strategi dalam hal MSDM ini. Jadi pastinya tadi terima kasih Pak Guido, berarti kan lihat dulu lingkungannya, lalu rumuskan strateginya seperti apa nih SDM-nya. Ternyata yang dilihatnya, disorotnya adalah pemetakan dulu SDM-nya, baru nanti ke keuangan, ke mana-mana. Boleh-boleh saja sambil kalau ada kalimat begini Bapak tambahannya. GM itu adalah adanya sebagai partner Bapak, bukan karyawan owner gitu. Jadi ini kan mungkin orang hotel semua. Jadi kalau kita bilang
sekarang itu adalah bukan karyawan owner tapi partner yang apalagi secara profesional. Jadi kadang-kadang mengedukasi secara persuasif komunikasinya itu yang akhirnya tuh nempel, akhirnya percaya aja gitu. Dan itu keseruannya bagaimana kita para profesional bisa mengelola aset mereka, menstandarkan, kemudian usahanya bisa berjalan sesuai standar dan profesional. Itu kan harapannya dengan meng-hire para praktisi profesional. Jadi terima kasih Pak Guido ininya sharing-sharingnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut masuk ini tentang MSDM yang lalu, kemudian yang saat ini. Jadi untuk yang saat ini kepada sasarannya itu MSDM itu adalah kepada tim, kemudian kualitas dan kepuasan dari konsumennya. Konsumen MSDM itu kan tadi ada internal, ada eksternal ya. Internalnya ada 4 manajemen tuh, ada departemen yang lain, lalu eksternalnya pasti ada sisi masyarakatnya, kemudian ada legalitasnya dan lain-lain. Desainnya MSDM itu sekarang tuh customize Bapak Ibu, kemudian inovasinya juga jalan, makanya sering terjadi MSDM tuh di struktur tuh ada muncul jabatan-jabatan yang generalis istilahnya, ada yang generalis, ada yang multi gitu. Jadi zaman sekarang tuh kayak sekretaris GM tuh kadang-kadang tertentu aja tuh yang mampu gitu, tapi selanjutnya suka digabungkan gitu. Ada yang seperti itu, kemudian jadi udah admin aja back office admin ada misalnya, atau multitaskingnya kayak bell drive dan segala macamnya. Nah sekarang tuh desain pekerjaannya lebih kepada customize sesuai dengan dinamika dari organisasi itu sendiri. Lalu strukturnya sekarang desentralisasi ya, tidak disentralkan, jadi bisa per unit-unit itu juga dinamis. Kemudian komunikasinya pastinya 2 arah, bahkan sekarang bukan bottom up lagi tapi 360 derajat Bapak Ibu. Balance scorecard ya. Jadi atas bawah kiri kanan itu alur komunikasinya terbuka semua. Tambah lagi dengan digital, udah tambah aja, jadi udah 4G aja, jadi udah bukan 360 lagi, udah sana sini, dunia maya juga, itu juga komunikasinya berjalan. Makanya Bapak Ibu tentang komunikasi untuk MSDM ini juga ada ranahnya di peraturan perusahaan itu, ada satu pasal yang bisa Bapak Ibu tambahkan dalam satu kalimat itu adalah menjaga image positif perusahaan baik secara offline maupun online. Karena suka ada kejadian tuh informasi komunikasi yang kurang bagus kalau pada saat ada di tataran dunia maya, misalnya di WhatsApp, di statusnya sosmed gitu. Jadi karyawan-karyawan itu juga dipantau terus tuh sama manajemen, mana yang sumpah serapah, mana yang di apa, nah itu bisa kena pasal. Makanya suka ada yang terbaru sekarang tuh ada menempatkan kata-kata online, jadi secara offline dan online. Kira-kira Bapak Ibu ada pengalaman tentang peraturan tentang online ini, perilaku MSDM yang apa istilahnya mengawal perilaku karyawan kita secara dunia maya. Bapak Ibu ada pengalaman? Monggo, bisa sharing. Mungkin Bu Ade. Siap, Pak Sukanto, siap, silahkan Pak. Kalau kami di Best Western memang sudah ada rule mengenai aturan main kalau kita mungkin mau pumping ke suatu produk kita atau pumping kita punya company kan gitu, walaupun sifatnya untuk fun gitu, tapi tetap ada rule-nya sampai ada syarat atau sifatnya ya terlalu vulgar dan sebagainya kan. Memang sekarang dengan sosmed ini salah satu membantu dari sisi kita marketing strategi kita kan karena lebih efektif dan efisien gitu kan. Kita sekarang nggak bisa sales call, nggak bisa visit, tapi kita bisa jual produk kita lewat dunia maya kan gitu. Melalui TikTok, melalui YouTube, melalui IG, bla bla lah banyak lagi kan. Tapi memang kalau di kita ada markum corporate juga yang memberikan rule-nya seperti apa, rule regulation seperti apa, aturan mainnya atau kita boleh atau tidak gitu, do dan-dannya gitu kan. By the way juga saya sampaikan tadi yang sasaran yang Ibu buat ini ya memang kepuasan konsumen ini jadi konsentrasi kita, maka itu kalau kita kerja ya mungkin saya dulu pernah kerja di ada hotel yang independen yang sifatnya pribadi ya, pokoknya ada kerja yang international local chain hotel, ada international chain hotel gitu. Tapi memang ada yang
mengambil suatu tool yang bagus gitu. Dulu waktu saya kerja di Batam pakai Refinet, waktu sekarang kita di grupnya Best Western pakai Medallia. Di situ kan kita sekarang bisa melihat apa sih sebenarnya penilaian customer itu terhadap kita gitu kan. Sehingga kita sekarang apakah penilaian melalui GSS-nya apakah itu rendah atau tinggi gitu kan. Apakah mengenai tentang breakfast apa itu banyak sekali yang bisa dievaluasi di situ. Sehingga kita juga bisa melakukan improvement sesuai dengan apa tadi masalah tentang komen-komen atau review dari beberapa klien kita, ada email survei ke customer gitu kan, dan itu sangat penting sekali gitu yang ternyata kita terus meningkatkan itu gitu kan, karena tool yang dipakai Medallia itu objektif, kalau saya lihat itu objektif dengan arti kata itulah komen konsumen kita atau customer kita atau guest kita mengenai tentang kualitas kita gitu, tentang servis kita, tentang produk kita gitu kan, dan itu sangat berguna gitu. Itu kan salah satu teknologi yang dipakai untuk sekarang. Kalau dulu mungkin orang saat interview bisa aja bilang saya kerja bagus, seperti saya bla bla bla. Tapi kalau sekarang keterbukaan ini nggak bisa bohong, Bu. Kita lihat punya komen-komen jelek-jelek banget, reviewnya sekian, skornya sekian kan nggak bisa kita berbohong saat kita interview aja. Kita mengatakan properti kita bagus, servisnya bagus, tapi orang bisa lihat gitu. Dan ini tidak bisa kita pungkiri lagi sekarang. Keterbukaan sekarang ini seorang GM pun kalau interview pun pasti kelihatan, Bu, propertinya seperti track apa gitu kan. ya. Jadi pasti dilihat dari sebelumnya. Dulu kerja di sini dengan penilaian baik dari online travel agent yang internasional atau yang overseas dengan yang domestik kan. Itu saya katakan ya. Sama sekarang kalau kita lihat dari ya mungkin kalau salah satu yang paling megang di Indonesia tentu Traveloka lah. Kalau kita lihat travel agent, di situ kan semua kita bisa lihat properti yang masuk situ, yang jualan di situ pasti ada komen dong, itu reviewnya kan gitu. Itu salah satu. Ya memang benar Bu, di situ lebih gampang sekarang kita menilai dengan area keterbukaan teknologi ini. Tapi ada positif dan negatifnya tadi kan. Betul. Di satu sisi kita kalau reviewnya bagus, mungkin kita akan bisa ini customer akan trust gitu kan. Wah, dia akan lihat brands-nya oke, international brands hotel gitu kan. Tapi dia lihatnya reviewnya pada jelek-jelek ya. Akhirnya mungkin orang akan nggak ini gitu, berpikir 2 kali untuk stay di sana gitu. Betul. Saya Jadi menganalisa itu. jadi memang tadi betul sekali Bapak. Jadi kan yang komunikasi sekarang udah transparan semua tuh, satunya untuk pemasaran dengan karyawan tuh ya MSDM. Jadi kalau Bapak punya program punya apa kan langsung di broadcastin blast ke karyawan kita share, like sama segala macam. Tapi Pak Sukanto pernah punya pengalaman nggak di peraturan perusahaan itu ada mengawal itu yang tadi saya bilang bahwa menjaga image positif perusahaan baik offline dan online. Nanti saya pernah pengalaman soalnya selama sekian tahun tuh ada kejadian si anak itu karyawan tuh sumpah serapah di WhatsApp status. Jadi misalnya ada ketidakpuasan dia langsung truk, nah itu di capture langsung jadi bahan untuk SP gitu Pak. Karena ada di peraturan perusahaannya. Ada pengalaman nggak Pak? Ya kita peraturan perusahaan ada Bu mencantumkan itu. Karena memang itu salah satu untuk tingkah laku kan, attitude itu yang kita masukkan. Jadi dia juga membuat itu kan ada konten sendiri kadang dibuat oleh karyawan Bu. Bukan melalui ya TikTok yang biasa kita buat itu berdasarkan ya ini per departemen atau kita buat yang arti kata itu sudah ada guidance-nya. Tapi ada juga mereka nakal Bu, upload sendiri yang mungkin ya tadi bahasanya kasar atau bahasanya itu menyinggung satu itu nggak boleh. Itu merupakan kita akan kasih itu kan sudah ada kita sosialisasi misal PP dulu aturannya seperti apa. Sekarang kan lebih gampang orang di Facebook bisa posting macam-macam, mungkin main di TikTok atau apa ya Bu ya. Tapi kesannya bercanda tapi menyinggung perasaan orang lain gitu kan. Benar, nah, itu siap. kita sudah sampaikan. Tapi tadi berarti saya udah ada di pagerin ya di situ ya. Udah dipagarin Bu. Kita masalah tentang itu cara tingkah laku itu kan salah satu merupakan hal yang harus diikuti oleh pekerja seperti apa. Ya termasuk dalam satu paket dengan grooming standarnya itu Bu. Ya kan? Siap. By the way tadi sedikit komen Bu dengan Pak video ya, saya memang ada satu sisi saya kadang-kadang setuju dengan aturan ya Pak Guido katakan PKWTT dengan PKWT memang kadang-kadang itu jadi momok juga dari ya. Kalau orang udah PKWTT ini nanti kerjanya produktivitasnya rendah dan sebagainya.
kerjanya nanti long term dia juga tidak mau pindah-pindah karena sudah merasa safe zone itu kan. Memang benar, saya sudah merasakan suatu perusahaan kalau yang permanen seperti apa. Bekerja kalau karyawan yang masih banyak PKWT seperti apa gitu kan. Tapi mungkin tadi sebelum kita yang tadi Ibu bilang salah satu yang saya setuju Ibu Ade, ini saya bilang bagaimana yang aturan itu yang telah ditetapkan itu, ya katakanlah kalau serikat pekerja yang memang sudah ada di perusahaan itu, apalagi sudah ada PKB, yang sekarang PKB yang dulu namanya KKB, nggak salah sekarang PKB ya, itu memang ada hak dan kewajiban pekerja kan, ada hak dan kewajiban pengusaha. Di sini juga sama-sama konsisten gitu. Kadang-kadang Ibu tadi katakan kita kan partner dengan owning. Tapi kadang-kadang owning juga satu sisi ya bukan kita ini yang katakan tidak juga mengeluarkan hak-hak pekerja sedangkan kewajiban mereka laksanakan. Dan ini harus sama sinkron, harus suitable juga begitu. Kalau tidak cocok di lapangan saya bilang itu terjadi karena pengusaha ingin dapat profit yang bergede ya kan, hak pekerja nggak dikeluarin gitu. Dan saya pernah dapat satu perusahaan yang saya bekerja, yang saya analisa ternyata yang permasalahan terjadi adalah owning nggak konsisten untuk memberikan hak pekerja gitu. Sementara mereka sudah melaksanakan kewajiban itu juga nggak sinkron, sehingga kita sampaikan kalau kita memberikan sesuatu yang benar menjadi hak mereka dengan mereka sudah melaksanakan kewajiban gitu ya Bu ya, itu kita harus benar-benar konsisten di situ. Dan ini kita sampaikan memang kadang-kadang owner ya udahlah ini kan penting ini aja gitu. Contoh Bu ya, masalah servisnya saja itu kan bukannya hak owner, tapi banyak owner tidak mau transparan. Berdasarkan Permenaker nomor 7 tahun 2016 sekarang jelas kan, sama dengan Permenaker nomor 2 tahun 99. Itu juga berubah itu kenapa? Karena ada gejolak sebelumnya. Mengapa pemerintah keluarkan Permenaker sekarang nomor 7 pengganti Permenaker nomor 2? Karena saya lihat di situ, Bu. Yang saya nilai adalah banyak uang servis itu tidak transparan, mereka ambil juga gitu. Jasa titipan kata owner mah. Ya, karena dulu kan jasa nitip kan sebenarnya servis jas itu aja dia juga nggak konsisten juga Bu membagi hak pekerja. Ya, itu salah satu contoh kan Bu. Kadang-kadang siap. Ya, ada yang berdasarkan based on collection. Memang di dalam peraturan itu Permenaker itu benar berdasarkan based on collection. Ya kan? Tapi kalau orang membuat aturan atau katakan owning setuju udah berdasarkan based on collection, berdasarkan based on revenue, ya sah-sah saja itu kan di atas normatif gitu. Tapi saya menilai adalah di sini gitu, betul kata Bu Ade tadi, kita kan sebagai mitra kita juga memberikan masukan kan gitu kepada supaya ini jangan dilihat hal-hal pekerja itu sepertinya momok atau beban juga bagi mereka gitu kan. Memang salah satu peak cost kan itu kita bicara Bu ya, masalah tentang PTR ini atau PTR. power. Tapi kalau mereka betul produktif, saya bilang perusahaan itu tidak akan rugi dan mereka bisa memberikan kontribusi gitu. Tapi saya pengalaman saya inilah masalah service charge ini dari dulu ada terus yang ada gesekan-gesekan itu Bu gitu kan. Apalagi tren sekarang nih Bu, yang istilah yang saya kadang-kadang dari sisi mungkin saya sekarang alhamdulillah mungkin di top level Bu, tapi saya merasakan juga mengapa istilah dalam Indonesia dalam main label law kita sering disalahartikan dalam bahasa Inggris. Undang-undang tenaga kerja itu mengatakan dulu contoh simpel Bu ya, pekerja harian lepas. Tapi dalam istilah dalam pekerjaan ada namanya daily worker lah, ada namanya casual lah, ada saya bilang itu kan semuanya pekerjaan harian lepas. Apa sih aturan Permenaker untuk pekerjaan harian lepas seperti apa gitu kan? Jadi jangan dikasih kasta-kasta lah gitu saya bilang juga. Ini enggak ini gitu. Kadang-kadang enggak sinkron gitu ya. Kadang ada yang bukannya sifatnya outsourcing, yang aturan outsourcing bisa juga mereka dimasukkan outsourcing. Pekerjaan yang mana yang bisa dikasih outsourcing, mana yang tidak gitu kan. By the way itu mungkin dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja mungkin kita bilang ada Permen nomor 35 sekarang Bu. Banyak juga yang tidak melaksanakan. Ada imbalan kompensasi. Ya kompensasi masa kerja saya bilang kan. Masa kerja itu kan batu kontrak ada kompensasi nama IPK sekarang. Banyak kan nggak melaksanakan itu. Saya tahu persis Bu gitu kan. Tapi ya sekali lagi ini kan hak mereka. Tapi mereka banyak perusahaan nggak mau melakukan itu. Jadi inilah hal-hal kita secara manajemen itu memang sebenarnya memberikan pengertian lah. Ini yang harus mereka dapatkan. Itulah merupakan hak mereka. Jadi apa yang dilaksanakan kewajiban ya kita mereka sudah berikan atau mereka laksanakan, tolong haknya diberikan sesuai dengan
apa yang tertera secara normatif gitu. Kita bicarakan normatif aja lah Bu ya. Benar-benar. Jadi sekali lagi MSDM ini sangat perlu, strateginya sangat penting gitu karena kenapa? Karena dari sumber ini dulu, apalagi hospitality ini saya bilang tadi, nomor satu itu adalah manpower-nya saya bilang. Kalau manpower bermasalah, sehebat apapun company itu tidak akan sukses saya bilang. Kuncinya di manpower Bu. Beda mungkin tadi teknologi kalau saya bilang kalau perusahaan yang bergerak di bidang otomotif mungkin dia pakai mesin, pakai robot semua bisa digital. diganti. Ya nggak perlu smiling kan, tidak perlu senyum. Ya pekerjaan mereka kan pabrik gitu kan nggak perlu, tapi beda dengan hospitality gitu. Dan itu yang penting Bu Ade. Terima kasih Bu Ade. Siap. Nuhun pisan Pak Sukanto. Kadang-kadang curhatnya tuh kan kadang GM-nya jadi bemper gitu. Kadang-kadang suka bagian bemper terus HR director-nya harus maju gitu. Tapi emang seninya seperti itu Pak, ada seni persuasif terhadap owning gitu ya. Ujungnya memang mau nggak mau manajemen sumber daya manusia kalau dibilang di apanya ya, ujung-ujungnya ya pengalaman saya ada satu trik komunikasi, kadang-kadang ada gini, hukum itu akan lewat atau akan tidak berlaku bila atas dasar suka sama suka. Kadang-kadang saking ininya ya pengalaman di kalau pengalaman yang pernah terjadi misalnya harusnya UMK-nya sekian. Tapi kalau kita ajak bicara, ini arahnya ke sininya, perusahaan sanggup segini ya. Kadang-kadang dengan komunikasi pendekatan yang lebih dalam, suka dan suka tidak suka, kalau dia menerima, oke gitu. Jadi kadang-kadang satu sisi ada dilema juga Bapak Ibunya. Di satu sisi, aduh peraturan harusnya hak kewajiban seperti ini, tapi bagaimana caranya manajemen bisa jalan. Kemudian ada beberapa klausul hak yang tidak bisa diberikan full. Tadi contohnya servis, contohnya kadang gaji pokok aja kalau Bapak Ibu ketahui itu di lokal independen tuh adalah UMP, jadi take home pay sorry. Jadi bukan gaji pokok yang UMK-nya tuh jadi take home pay dia masukin tuh segala tunjangan tuh. Jadi ada kadang-kadang ada rasa mungkin Bapak Ibu yang udah establish di bintang 4, bintang Mati ya Pak ya? Halo. Siap. Bapak kepotong ya? Bu. Terputus? Bu. Alhamdulillah terputus, maaf. Baik, Bapak Ibu, ini sebetulnya sedikit lagi sebentar ya Bapak Ibu ya, mohon izin. Kita akan masuk sampai ke jam 10 sebetulnya targetnya, tapi sebetulnya ini udah di penghujung. Jadi terima kasih sekali diskusi kita sangat relate dengan topik, dengan pengalaman-pengalaman yang sangat banyak itu. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa sharing secara bersama, ada yang mendengarkan saja, ada yang tidak buka mic ya boleh-boleh aja tapi menyimak ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan Bapak Ibu, terima kasih tadi tentang pengalaman untuk strateginya pemetaan dan penerapannya. Kita masuk kepada benchmarking Bapak Ibu sedikit lagi. Jadi ada strategi melihat standar orang lain seperti apa, kemudian organisasi kita mau seperti apa. Jadi intinya ada pembandingnya Bapak Ibu. Kalau bisa pembanding itu ini dianggap kalau di akhir itu kan metrik ya, metrik strategi base, kemudian kepentingan metrik ini adalah untuk membandingkan sejauh mana organisasi kita selebar apa. Nah, harus ada benchmark yang mana gitu. Tapi kalau mau customize sendiri juga boleh-boleh saja. Tapi pastinya dengan referensi atau standar yang sudah dipertanggungjawabkan.
Kemudian benchmarking ini adalah untuk mengungkapkan sejauh mana sih SDM kita dalam mendukung tujuan perusahaan, kemudian mengukur aktivitasnya sama pengembangan datanya. Ini tambahan saja Bapak Ibu bahwa di manajemen sumber daya manusia itu ada trik mengambil benchmarking, jadi standar tertentu. Lagi-lagi kalau misalnya bentuknya mau independen itu bisa jadi menggunakan standar sendiri atau menggunakan panduan kalau yang sekarang itu sudah ada di SKKNI itu sudah ada, kemudian KKNI ada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia juga sudah ada, tidak selalu di organisasi orang lain gitu maksudnya Bapak Ibu ya. Kemudian lebih kepada juga metrik SDM ini adalah untuk mengukur hasilnya, kemudian juga sistemnya, track record-nya. Jadi kayak tadi Pak Sukanto sudah bilang bahwa ternyata secara digital ini udah bisa ke-record nih database history itu semuanya sebetulnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu benchmarking ini adalah diperlukan pada saat Bapak Ibu mau mengukur apa sesuatu, kemudian tentukan apa, lalu data-datanya mau bagaimana, dianalisa kemudian dirumuskan. Ini lebih kepada strategi perusahaan dalam membandingkan satu target kepada kompetitornya atau sesuatu yang lebih standar lebih tinggi. Nah ujungnya aku kudu piye Bapak Ibu, aku kudu piye. Dalam MSDM ini ujungnya tetap ada manajemen kan, plan do check action ya Bapak Ibu, kemudian continuous improvement terus berkelanjutan, dinamis, jadi pastinya berputar siklusnya, jadi tidak hanya berhenti di act tapi plan lagi, kemudian do lagi, kemudian ada evaluasi. Demikian Bapak Ibu. Ujungnya nih kayak si Bu apa ini tuh ya, yang waktu di sinetron tuh ya, ya kayaknya kudu solutif katanya gitu. Jadi manajemen sumber daya manusia itu ujungnya adalah bagaimana seninya Bapak Ibu mengolah insan-insan individu untuk bisa tergerak untuk melakukan apa yang menjadi tujuan bersama begitu. Jadi canggihnya di MSDM itu adalah bagaimana sih bisa menggerakkan orang sesuai apa yang kita mau atau sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Barangkali itu endingnya, seninya pasti banyak. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Ada satu komen mangga terakhir sebelum ditutup? Atau sudah Ya, cukup? Bu Ade, Siap ini Pak Sukanto. menarik sekali yang benchmarking tadi Ibu sampaikan. Benar Bu, tadi saya Ya. melihat ya ini yang saya bilang kita kan kerja tim sama seperti saya bilang tadi di hospitality kan tidak ada one man show kan. Disitulah benchmarking kita yang menyampaikan tadi Bu. Kalau kita lihat tadi ada tool yang kita gunakan, berarti kalau di situ kita meminta tim betul-betul bisa memberikan ya tadi mendelivery good product ya kan, good service ya kan, dan bagaimana sistem pengelolaan itu sendiri sehingga itu menjadi salah satu target seluruh karyawan kita gitu kan. Kalau kita benchmarknya memang Medialianya harus minimal skornya sekian ya kita harus mencapai gitu kan. Ya, Mungkin betul. tadi saya bilang tadi itu jadi kita juga waktu proses rekrutmen waktu kita mesti di new hire Bu, dia hiring itu kita dilihat apakah Medialia kita skornya berapa begitu kita masuk dan kondisinya kok semakin menurun, itu juga menjadi salah satu penilaian atau appraisal yang menjadi tolak ukur atau benchmark dari perusahaan itu sendiri gitu. Karena apa? Karena tim ini kan harus bergerak bersama-sama gitu kan. Kayaknya working together mereka ini yang akan membuat bagaimana tadi tentang customer satisfaction yang kita sampaikan tadi Bu. Tapi memang saya katakan memang ada tool yang kita pakai ini, ya kita akui bahwa inilah menjadi benchmark kita gitu kan. Kalau ini terus menurun berarti ada something wrong nih mungkin di pada SDM-nya gitu kan. Tapi kalau ini terjadi ya katakan terjadi improvement yang luar biasa, ini juga salah satu hal yang positif karena kami di Best Western sendiri sedikit sharing teman-teman mungkin itu mungkin saya lihat salah satu yang mungkin bagus yang dipakai juga oleh Accor gitu kan, karena atau Marriott juga pakai nggak salah saya itu dia sama Medelia juga. Jadi kita benar-benar Bu, jadi semua ini tim ini harus bertanggung jawab bukan hanya level GM tapi sampai ke bawah-bawah karena mereka semua harus membuat bagaimana ya tadi kita punya benchmarking kita melalui Medialia ini naik gitu kan. Karena itulah kalau ukurnya nanti supaya kita nanti bisa review kita dilihat oleh kita punya customer itu kita punya
properti bagus sehingga mereka mau ya visit ke kita, stay ke tempat hotel kita gitu kan. By the way itu mungkin Bu saya bilang tadi saya tertarik banget ya. Memang ini kerja tim dan tidak bisa sendiri-sendiri karena kalau salah satu aja ya mungkin yang tidak satu visi misi ya agak berat gitu kan. Ya kalau memang terus nggak mau ya kalau kita SDM kan kita bicara bina-bina ya binasakan begitulah Bu. Ujung nama eta keluarnya. Misconduct itu ada 3, bina-bina binasakan. Kalau di HR kan seperti itu Bu. Kalau nggak mau dibina ya terpaksa dibinasakan. Terima kasih Bu Ade. Terima kasih Pak Sukanto. Jadi terima kasih sekali, betul sekali benchmarking itu pastinya ditentukan oleh policy dulu, oleh manajemen, kemudian jangan lupa diinternalisasikan, diketahui bersama, disadari bersama, lalu dikejar bersama barangkali itu. Terima kasih sekali Bapak Ibu atas antusiasnya. Jadi alhamdulillah berarti topik 1 dan 2 sudah kita obrolkan bersama. Kemudian link absen kan sudah ada dari Pak Yuda ya. Terima kasih atas pendapat, saran, perspektifnya. Jadi kan bertambah. Jadi mohon maaf kalau saya modelnya kan memang bercerita. Kadang-kadang apa yang ada tuh seperti apa. Nah gitu. Jadi kadang-kadang di Bapak Ibu juga silahkan nanti jangan ragu untuk sebetulnya yang sekarang terjadi itu gini. Jadi kita saling tahu updating terkini tentang dunia MSDM yang terkini di industri apapun. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali. Hatur nuhun Pak Sukanto, kemudian Pak Guido, Pak Aziz, Pak Dian, Pak Buslimara, Bu Dwi Agung, Pak Irwan, Pak Gilang, mana suaranya Pak Beni, Pak Saiful, dan Pak Tisna semuanya. Terima kasih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kita Ade. bertemu kembali 2 hari lagi ya. Banyak Bu Iya, Ade. Bu. Makasih Sehat Bu sadayana. Ade. Siap. Amin, nuhun. Ibu. Izin Terima keluar, kasih. Bu. Siap, nuhun.